Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak ibu, apakah ada teman-teman anak-anak ibu yang tidak hadir pada hari ini? Tidak, Bu. Berarti hadir semua ya? Ya, Bu. Wow, luar biasa sekali semangat anak-anak ibu pada hari ini. Tepuk tangan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak ibu telah belajar tentang teks narasi. Ayo, siapa di sini yang masih ingat judul teks narasi yang anak-anak ibu baca? Saya, Bu. Nah, ayo lihat apa itu? Kupu-kupu berhati mulia. Ya, betul. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mengenal tentang ide pokok dan ide pendukung dari sebuah teks narasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita melakukan semangat dulu ya supaya anak-anak ibu lebih konsentrasi untuk belajar ke depannya. Anak-anak ibu sudah tahu tepuk semangat? Tahu, Bu. Nah, mari kita mulai. Tepuk semangat. Nah, sekali lagi, ibu lihat anak-anak ibu terus semangat nih. Tepuk semangat. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar di depan. Anak-anak ibu lihat apa yang dilakukan oleh anak-anak yang ada di gambar? Membaca buku, Bu. Betul. Anak-anak ibu suka baca buku tidak? Suka, Bu. Biasanya anak-anak ibu baca buku tentang apa? Si kancil. Oh, si kancil. Ya, Bu. Nah, anak-anak ibu tahu tidak apa bagian penting dari cerita tersebut? Tidak. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan paragraf yang ada di depan. Tolong dia dibaca. Setiap pagi, Dodi bangun lebih awal. Ia menyapu halaman rumah dan menyiram bunga milik ibunya. Dodi adalah anak yang rajin dan bertanggung jawab. Nah, bagus. Nah, menurut anak-anak ibu kan di sini ada 3 kalimat ya. Nah, kalimat mana sih yang menyatakan keseluruhan isi paragraf? Apakah kalimat pertama atau kalimat kedua atau kalimat ketiga? Rani? Menurut Rani kalimat mana? Kedua, Bu. Ketiga. Betul. Nah, tadi kalimat ketiga itu merupakan keseluruhan isi teks atau kesimpulannya. Nah, itulah yang kita sebut dengan kalimat utama. Nah, kalimat utama itulah yang kita sebut sebagai ide pokok. Nah, anak-anak ibu bisa lihat di depan yang mana ide pokok tersebut ialah kalimat utama, isi utama dari paragraf, atau bisa berada di awal atau di akhir. Sementara ide penjelasan itu ide atau kalimat yang menjelaskan isi keseluruhan teks. Nah, anak-anak ibu bisa lihat di sini di depan. Silakan dibaca Ella. Ciri-ciri ide pokok. Kalimat utama atau inti dari paragraf berisi gagasan paling penting. Bisa berada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Kalimat lain mendukungnya. Ciri-ciri ide pendukung. Kalimat penjelas atau pelengkap menjelaskan, memberi contoh atau memperkuat ide pokok. Tidak bisa berdiri sendiri, jumlahnya bisa lebih dari 1. Bagus, terima kasih Ella. Nah, sekarang ibu gini sebuah paragraf. Nah, anak-anak ibu coba dibaca. Saya, Bu. Nah, baik dia. Budi sangat suka binatang. Ia memelihara kucing, kelinci, dan burung. Setiap pagi Budi memberi makan hewan-hewannya. Nah, menurut anak-anak ibu,
Betul. Nah, sekarang anak-anak ibu dalam mengerti itu di mana ide pokok dan ide penjelas dari sebuah paragraf. Nah, kegiatan selanjutnya ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak ibu, tolong isi. Nanti jika ada yang merasa kesulitan, ibu akan memberikan penjelasan. Baik, Bu. Kemudian nantinya anak-anak ibu presentasikan ke depan. Oke, silakan dibaca dulu paragraf kegiatan pertamanya secara mandiri. Ibu kasih waktu beberapa menit. Oke, untuk teks pertama kan judulnya Andi dan Kebun Sekolah. Nah, ibu ingin meminta anak-anak ibu untuk membaca setiap paragraf ini dengan menggunakan suara yang lantang. Untuk paragraf pertama, bisa kalian membacakannya? Dan Ya, Bu. Membaca paragraf pertama saja, Bu. ya, Teks narasi yang pertama yaitu Andi dan Kebun Sekolah. Setiap hari Jumat, Andi selalu datang paling awal ke sekolah. Ia langsung menuju ke kebun sekolah yang ada di belakang kelas. Andi menyapu daun-daun kering dan mencabutnya rumput liar di sekitar taman. Andi sangat memiliki kegiatan berkebun. Ia merasa senang bisa merawat tanaman yang ada di sekolah. Ia juga sering mengajak teman-temannya untuk menjaga kebersihan dan keindahan kebun. oke, terima kasih lagi. Nah, untuk paragraf keduanya kepada Ella. Paragraf kedua, Andi sangat menyukai kegiatan berkebun. Ia merasa senang bisa merawat tanaman yang ada di sekolah. Ia juga sering mengajak teman-temannya untuk menjaga kebersihan dan keindahan kebun. Nah, terima kasih Ella. Anak-anak ibu kan lihat di LKPD-nya ada tabel. Tolong anak-anak ibu isi tabel tersebut. Nah, ketika anak-anak ibu telah selesai mengisinya, anak-anak ibu diskusikan dengan teman sebangku apakah hasil pengisian tabel anak-anak ibu sama dengan teman sebangkunya. Jika ada yang berbeda, kita akan mendiskusikannya untuk lebih lanjut. Ibu kasih waktu beberapa menit. Apakah sudah selesai anak-anak ibu? Sudah, Bu. Ada tidak perbedaan dengan teman sebangkunya? Sama, Bu. Sama. Oke, mari kita bahas bersama-sama ya anak-anak ibu. Nah, untuk paragraf pertama ini pokoknya terletak di kalimat yang mana? Paragraf pertama. Kalimat pertama, Bu. Nah, coba anak-anak ibu bacakan yang mana ini pokoknya ibu. Nah, Ella, coba bacakan. Setiap hari Jumat, Andi selalu datang paling awal ke sekolah. Andi selalu datang paling awal ke sekolah. Nah, kenapa anak-anak ibu menganggap kalau itu adalah kalimat utamanya atau ide pokoknya? Karena jika dihilangkan maknanya tidak ada. Nah, betul Lydia. Jadi ide pokok ini ialah sebuah kalimat yang berdiri sendiri. Jika kita hilangkan, maka makna keseluruhan paragraf itu tidak ada anak-anak. Nah, untuk paragraf kedua, ide pokoknya terletak di kalimat yang mana? Coba Lydia. Di kalimat pertama. Ya, betul. Nah, untuk kegiatan kedua, coba anak-anak ibu diskusikan kembali teksnya, di mana ibu juga memberikan sebuah teks baru. Anak membandingkan antara teks yang pertama tadi dengan teks kedua. Nanti dipresentasikan ke depan. Apakah sudah selesai anak ibu? Sudah tidak? Tidak. Nah, siapa yang mau presentasikan ke depan? Saya, Bu. Ayo Lydia. Bacakan kalimatnya, ceritanya, Bu.
Tidak perlu, cukup dibacakan kalimat apa isi presentasi. Baiklah, kami akan mempresentasikan jawaban dari kelompok saya, yaitu membandingkan teks pertama dan teks kedua. Yang pertama itu teksnya Andi dan Kebun Sekolah, yang kedua Lani si penyelamat kucing. Ide pokok pada teks pertama yaitu ada pada kalimat pertama. Kalimat pertama yaitu setiap hari Jumat Andi selalu datang paling awal ke sekolah. Kemudian kalau pada ide pokok paragraf yang keduanya di teks pertama yaitu ada Andi sangat menyukai kegiatan berkebun. Ide pokok pada teks yang kedua pada paragraf pertama yaitu ada pada kalimat pertama juga kalimatnya yaitu suatu sore Lani mendengar suara anak kucing dari balik semak-semak di samping rumahnya. Pada paragraf keduanya ide pokoknya yaitu terdapat pada kalimat kedua yang mana bunyi kalimatnya ia membawanya ke rumah, membersihkannya dan memberinya makan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Edia. Tepuk tangan kepada Edia secara seperti ini depan. Oke, anak-anak ibu sekarang telah mengerti dalam membandingkan teks pertama dengan teks kedua. Maka untuk kegiatan berikutnya, ibu akan memberi sebuah kegiatan di mana anak-anak ibu akan menulis sebuah paragraf baru. Paragraf tersebut ibu tentukan ide pokok yang terletak di awal dan nantinya anak-anak ibu ubahlah ide pokok tersebut menjadi letaknya di akhir tanpa mengubah makna. Bisa anak ibu lihat data KPD-nya tentang kegiatan ketiga? Bisa, Bu. Nah, pada kegiatan ketiga ada sebuah paragraf yaitu Tika adalah anak yang sangat peduli terhadap lingkungan. Setiap pagi ia memunguti sampah di halaman rumah dan menyiram tanaman. Ia juga mengingatkan adiknya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, di kalimat ini kan terdapat ide pokoknya di awal kalimat. Nah, anak-anak ibu ubah saja nih ide pokok yang di awal menjadi di akhir. Ibu akan kasih anak ibu beberapa waktu. Silakan anak-anak ibu pikirkan baik-baik. Oke, apakah sudah selesai anak ibu? Sudah, Bu. Nah, Rani maju ke depan. Baik. Nah, baik. Setiap pagi ia memunguti sampah di halaman rumah dan menyiram tanaman. Ia juga mengingatkan adiknya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tika adalah anak yang sangat peduli terhadap lingkungan. Ya, Rani, silakan dulu. Tepuk tangan kepada Rani. Nah, berdasarkan yang dibacakan oleh Rani tadi, apakah makna dalam paragraf tersebut berubah? Tidak. Itu tandanya Rani telah membuat paragraf yang benar. Oke. Anak-anak ibu tahu ide pokok itu tadi apa? Ide pokok itu paragraf pertama. Gagasan utama. Oke. Nah, kalau kalimat penjelas itu apa? Kalimat yang menjelaskan apa? Yang menjelaskan ide pokok. Betul. Nah, jika ide pokoknya tidak ada, maka paragraf akan menjadi tidak bermakna. Nah, bagus. Nah, itulah kesimpulan belajar kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan anak-anak Ibu setelah belajar ini? Senang. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan membuat